Mari bicara ilmiah bersama saya. Atas nama ilmu pengetahuan, inilah SCIPes. Secara spesies, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait bagaimana para ilmuwan memahami konsep suatu spesies dari masa ke masa, atau setidaknya sebelum dan sesudah keluarnya teori evolusi. Sebagaimana yang disinggung kemarin, maka pada kesempatan kali ini kita membahas terkait historical dari spesies itu sendiri, di mana spesies ini sebenarnya secara garis besar, kalau secara konsep ya, itu berubah dua kali. Kalau ini ya, kalau dalam hemat saya ya, itu yang secara garis besar dan simpelnya saja. Jadi pada zaman Plato atau lebih terkenal di Aristoteles, tapi sebenarnya sudah ada sejak zaman Plato, itu kita mengenal konsep spesies itu sebagai degree chain of being. Jadi pengelompokannya itu bukan hierarki taksonomi seperti yang saya jelaskan kemarin, tapi adalah degree chain of being atau rantai besar makhluk begitu. Nah, di mana pada degree chain of being ini dia sifatnya adalah teologis. Kenapa saya bilang teologis? Karena paling atas nanti ditempatkan adalah Tuhan, begitu. Nah, kemudian turun menjadi malaikat ya. Bukan Tuhan turun menjadi malaikat, tapi setelah Tuhan itu ada malaikat, begitu. Nah, kemudian turun lagi ada manusia, lalu kemudian turun lagi ada hewan, tumbuhan, dan yang terakhir itu mineral, seperti itu. Jadi itu adalah pengelompokan yang ada di The Chain of Being. Beberapa orang berpendapat bahwasanya The Chain of Being ini lebih patriarkis lah, karena nantinya itu ada pengelompokan lagi sebenarnya. Jadi seperti di manusia nanti dikelompokkan lagi, itu ada raja sebagai pemegang royalty begitu. Dia dikelompokkan paling atas katakan. Nah, di sana kenapa kok dia paling atas? Karena dipercayai bahwasanya dia adalah dipilih oleh Tuhan seperti itu. Nah, dan nanti ada pemegang Nobel dan terakhir itu nanti adalah masyarakat. Itu yang saya tangkap begitu. Nah, bahkan tidak hanya di manusia, bahkan di hewan pun seperti itu. Dia pendekatannya adalah teologis, seperti pengelompokan ular, itu nanti dia paling bawah karena dia dianggap sebagai hewan yang mencelakai Adam dan Hawa. Itu adalah sesuatu yang sifatnya benar-benar lebih ke kepercayaan. Sehingga itu pendekatan mungkin sangat cocok sekali dibicarakan oleh para agamawan. Namun tidak cocok di ranah yang ilmiah karena memang keilmiahan itu membutuhkan bukti begitu. Nah, kalau masalah kepercayaan itu ya kembali ke masing-masing. Itu hal yang subjektif sekali. Nah, sehingga memang pada abad ke-18 itu keluarlah bapak taksonomi yaitu Carl Linnaeus yang kemudian mencetuskan hierarki taksonomi sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi hierarki taksonomi ini juga adalah suatu sistem termasuk ya, itu nantinya sistem binomial. Jadi kita itu hanya menyebutkan dua kata saja untuk satu spesies. Nah, itu sistem binomial. Jadi ada hierarki taksonomi, lalu di sana itu juga termasuk atau bebarengan dengan satu sistem, yaitu sistem binomial tadi. Sistem binomial ini, itu kenapa kok saya bilang hanya dua saja, karena sebelumnya itu kita bisa menyebutkan satu spesies itu dari ber ya beberapa kata lah. Mungkin ada, saya agak lupa, sekitar 5 kata atau lebih bahkan. Nah, itu sangat merepotkan sekali.
Nah, sistem binomial ini pada abad ke-18 kemudian itu dikelompokkan berdasarkan karakteristik makhluk ya, tidak berdasarkan teologis lagi. Kemudian pada abad ke-19-nya itu keluarlah The Origin of Species yang dicetuskan oleh Charles Darwin. Ini adalah salinan buku yang sudah ditranslate begitu, The Origin of Species. Nah, The Origin of Species ini nantinya akan mengkonfirmasi apa yang dilakukan oleh Carl Linnaeus dengan mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan karakteristik itu tadi. Tapi karakteristiknya pun itu juga sudah disesuaikan. Begitu. Akan sangat panjang sekali kalau harus menjelaskan lebih detail tentang itu. Nah, jadi di The Origin of Species ini sebenarnya tidak disinggung masalah the origin of being, tapi yang disinggung adalah masalah pemahaman pada the origin of being. Begitu kalau setangkap saya. Jadi pemahamannya adalah bahwasanya makhluk itu ada serta-merta. Begitu, serta-merta diciptakan langsung jadi. Jadi kalau misal ada ayam, ya memang dari awal itu ya ayam, dia tidak berkembang. Nah, masalahnya ada satu pola yang diamati oleh para naturalis, termasuk Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace. Begitu. Nah, diamati bahwasanya ini ada polanya secara geografis, secara biologis. Ini pasti bahwasanya makhluk itu dia berkembang, tidak hanya stuck begitu. Nah, inilah kemudian yang kita kenal sebagai teori evolusi atau teori seleksi alam begitu. Itu pada tahun 1859. Nah, setelah buku itu keluar, The Origin of Species itu keluar, maka pemahaman kita terkait spesies itu kemudian diperbarui. Jadi pemahaman kita terhadap spesies itu diperbarui setelah buku The Origin of Species keluar. Kemudian dikembangkan lagi pada abad ke-20 itu dengan pendekatan-pendekatan molekular, ekologi, dan lain sebagainya. Walaupun nantinya kita terus berdebat masalah definisi spesies jika tidak disandarkan ke hierarki taksonomi, tapi kita tetap setuju bahwasanya spesies itu berkembang sehingga dia memiliki sifat-sifat homolog. Begitu. Ada sifat homolog, ada sifat analog, tapi kalau misal kita ngomong tentang asal-usul, maka kita ngomongnya tentang sifat homolognya atau sifat yang dia itu diturunkan dari nenek moyang yang sama. Itu adalah yang dinamakan sifat homolog. Sifat analog tinggal dibalik aja, tidak dari nenek moyang yang sama. Begitu. Itu pendahuluannya. Jadi kita belum membahas terkait apa sih yang dibingungkan dari spesies sebenarnya. Kita hanya merepet-merepet saja. Itu adalah historinya secara garis besar. Video selanjutnya akan membahas terkait macam konsep spesies. Jadi pastikan teman-teman selalu menunggu updatean dari saya. Dan makasih. Hehe.